Asal metode penelitian oleh Nuraini dengan NIM 1803020095 kelas akuntansi BPAKI. Yang pertama yaitu judul penelitian ini yaitu pengaruh struktur modal alokasi pajak antar periode investment opportunity set atau IOS dan terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur sektor consumer goods di BI tahun 2016-2019. Motivasi peneliti yaitu laba adalah suatu indikator paling penting dalam laporan keuangan. Kualitas laba menjadi perhatian pemerintah, investor, kreditor, dan pembuat kebijakan akuntansi. Hal tersebut dikarenakan laba dapat digunakan menjadi pengukur kinerja operasional perusahaan. Bagi investor dan kreditor, informasi laba menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi dan memberikan pendanaan kepada perusahaan. Oleh karena itu, kualitas laba suatu perusahaan menjadi hal penting bagi yang memanfaatkan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Laba perusahaan pun dikatakan berkualitas apabila tidak ada gangguan persepsi dan informasi yang disajikan. Dan laba perusahaan yang berkualitas dapat mencerminkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul yang telah disebutkan dan melakukan penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui apa-apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas dari laba. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apakah struktur modal berpengaruh terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur sektor consumer goods di BI tahun 2016-2019? Apakah alokasi pajak antar periode berpengaruh terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur sektor consumer goods di BI tahun 2016-2019? Apakah investment opportunity set atau IOS berpengaruh terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur sektor consumer goods di BI tahun 2016-2019? Dan apakah terdapat pengaruh antara struktur modal alokasi pajak antar periode dan investment opportunity set atau IOS terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur sektor consumer goods di BI tahun 2016-2019. Untuk kontribusi penelitiannya sendiri, penelitian ini merupakan penelitian aplikasi dari penelitian Marcelino Susanto yang berjudul pengaruh alokasi pajak antar periode investment opportunity set dan struktur modal terhadap kualitas laba yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia subsektor consumer goods tahun 2015-2018. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada populasi dan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan daftar perusahaan di BI tahun 2016-2019. Dalam bab 2-nya, teori yang melandasi yaitu teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori agensi teori. Di mana dalam beberapa penelitian sebelumnya pun teori yang melandasi juga dari teori agensi, di mana teori ini membahas tentang kontrak kerja antara perusahaan dengan manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya. Kemudian hipotesisnya yaitu H1, struktur modal tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. H2, alokasi pajak antar periode tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. H3, investment opportunity set atau IOS berpengaruh terhadap kualitas laba. Dan H4, yaitu struktur modal alokasi pajak antar periode dan investment opportunity set atau IOS berpengaruh terhadap kualitas laba. Untuk metode penelitiannya, pendekatan penelitian yaitu dengan metode kuantitatif. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini membutuhkan data angka-angka, sehingga penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian jenis datanya yaitu dokumenter, yaitu berupa laporan keuangan. Kemudian sumber datanya yaitu data sekunder, di mana
data yang diperoleh dari pihak lain atau dari data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung. Dengan data sekundernya, yaitu datanya diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019. Kemudian teknik pengambilan datanya yaitu dengan studi kepustakaan dan studi dokumentasi, di mana studi kepustakaan ini peneliti mengumpulkan data melalui beberapa media dan pustaka seperti buku, jurnal, dan artikel, sedangkan studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan yang dibutuhkan dari situs resmi BEI yaitu www.itx.co.id. Kemudian populasi dan sampel. Populasi penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia BEI dari tahun 2016-2019. Sedangkan metode pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, di mana sampel ini nanti akan dipilih dari beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Kemudian pengukuran variabel. Variabelnya ada 4, yaitu terdiri dari 3 variabel X dan variabel Y1. Variabel X pertama yaitu struktur modal dengan pengukurannya leverage sama dengan total debt dibagi total aset. Kemudian alokasi pajak antar periode merupakan variabel X kedua dengan pengukuran alpha IT sama dengan PPT-IT dibagi SPIT, di mana alpha IT yaitu alokasi pajak antar periode untuk perusahaan I yang melaporkan penghasilan pajak tangguhan untuk tahun T, dan PPT-IT yaitu penghasilan pajak tangguhan perusahaan I untuk tahun T, dan NSP-IT yaitu laba sebelum pajak perusahaan I pada tahun T. Kemudian variabel yang ketiga yaitu variabel X. Yang ketiga merupakan Investment Opportunity Set atau IOS, di mana pengukurannya yaitu MVA atau BVA, yaitu Market Value Added atau Business Value Added, sama dengan total aset dikurangi total ekuitas ditambah lembar saham beredar dikali harga penutupan saham dan dibagi dengan total aset. Kemudian variabel terakhir yaitu variabel Y merupakan kualitas laba. Kualitas laba diukur dengan arus kas operasional dibagi laba tahun berjalan. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dan statistik deskriptif, di mana analisis regresi linier berganda yaitu salah satu teknik dalam ilmu statistika untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel. Analisis regresi berganda ini bertujuan untuk menguji arah hubungan positif atau negatif antara variabel independen dengan variabel dependen, dan untuk memprediksi apakah variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Data yang digunakan adalah skala interval atau rasio. Kemudian statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari data yang dianalisis meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata atau mean, standar deviasi, kurtosis, dan smoothness. Itu presentasi dari proposal saya, Nur Aini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.